pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Seorang pencuri motor milik tentara di Lampung Tengah bersembunyi di kandang ayam saat ditangkap. Mana? Beberapa rumah warga di Katibung, Lampung Selatan rusak akibat aktivitas penambangan batu dengan bom. Pemprov Lampung menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 naik 3%. Tembakan peringatan mewarnai penggerbekan rumah seorang pencuri motor di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Rabu dini hari. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di dalam kandang ayam belakang rumahnya. Tersangka bernama Muhammad, berusia 45 tahun. Ia diburu polisi karena mencuri motor milik seorang tentara pada akhir Agustus lalu. Gunung Sugih telah mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor milik anggota TNI. Modus pelaku untuk melakukan pencurian yaitu mendunggal jendela sampai ke rumah dengan alat linggis, kemudian masuk ke ruangan dan mengambil kendaraan bermotor. Motor hasil curian tersangka telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang rekannya yang buron dan penadahnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Tunjukin, pencitanya mana? Tunjukin. Mana? Di mana? Wih, banyak bener motor. Ini motor apa ini? Motor siapa ini? Kawanan pencuri motor ditangkap polisi Pringseu Rabu dini hari. Mereka adalah Asep Pianto dan Saipul Pratama Sodikin sebagai pencuri motor dan seorang lagi adalah penadahnya bernama Wanziri. Ketiganya warga Tanggamus. Kunci T. Oh. Itu bukan. Mana? Ya itu, Pak. Ini. Kawanan ini ditangkap setelah mencuri motor di Kabupaten Pringseu Kota pada akhir pekan lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat keduanya datang ke rumah korban dengan satu motor berboncengan. Satu pelaku mengawasi di luar dan satu lagi masuk ke teras rumah korban yang berpura-pura akan bertamu. Setelah memastikan korban tak melihat kedatangannya, mereka menggasak motor korban dengan kunci letter T. Kita adakan pemeriksaan secara intensif, muncullah satu nama di antara mereka. Dan saat ini dalam pengejaran tim TKP. Terus untuk peran mereka sendiri Pak, dari ketiga pelaku perannya seperti apa sih Pak? Dalam ketiga pelaku sendiri perannya kita tunggu aja hasil pemeriksaan oleh penyidik. Dan hasilnya nanti saya akan sampaikan. Pada kasus ini, polisi hanya menyita kunci letter T dan sebagian komponen motor yang telah dipreteli tersangka. Sementara untuk motornya telah dijual lagi ke penadah lain yang kini masih buron. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Desa Talagening, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Selasa malam digerebek tim Kejaksaan Negeri setempat. Dari gudang ini, petugas menemukan banyak bak penampungan dan jerigen berukuran besar untuk mewadahi BBM solar.
Penimbunan BBM bersubsidi ini terbongkar saat pengiriman solar yang menggunakan truk tangki BBM khusus industri menuju gudang. Namun saat diperiksa petugas, sopir tidak bisa menunjukkan surat asal dan identitas industri yang akan membeli solar tersebut. Para pelaku akhirnya mengakui bahwa solar yang dibawanya adalah jenis solar bersubsidi yang didapat hasil membeli dari para pengecor di SPBU. Tersebut adalah tangki solar industri. Setelah kita temukan tangki solar tersebut, kita langsung menanyakan kepada kenek dan supirnya. Namun yang berhasil kita temukan pada saat malam itu adalah keneknya. Itu kita temukan di sebuah gudang penimbunan BBM yang beralamat di Talang Geni, Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Sekitar 5.000 liter solar disita sebagai barang bukti dan 3 orang ditangkap, yakni sopir dan kondektur truk serta pemilik gudang. Oleh petugas Kejari, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polres Tanggamus. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Dua koruptor dana desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan, Rabu siang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri setempat. Tersangka adalah mantan Kepala Desa Pakuan Baru, Edison, dan mantan anak buahnya yang menjabat sebagai bendahara bernama Yanuar Sidik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya kemudian digelandang ke mobil tahanan. Kasih Pitsus Kejari Waikanan Rahman Effendi menyatakan kedua tersangka mengorupsi anggaran dana desa tahun 2020 hingga 2022 dengan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Korupsi bermodus mencairkan dana pembuatan bangunan fiktif, menyelewengkan dana insentif aparatur desa, dan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 992 L817 FD1/11 tahun 2023. Terhadap kedua tersangka tersebut masing-masing diduga melakukan penyelewengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung APBK di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Kedua tersangka kini ditahan di Lapas Waikanan sebelum kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.